Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Henry, saya biasa dipanggil Sinse Henry. Saya seorang Sinse dan akupunturis. Saya juga seorang ketua DPD PKNI Perkumpulan Naturopati Indonesia yang merupakan organisasi bagi profesi Sinse cabang Banten. Seperti yang mungkin beberapa dari rekan-rekan ketahui bahwa setiap hari Senin dan Jumat sampai dengan Jumat saya memberikan latihan bersama secara live di Facebook ini, yaitu latihan Qigong Patuanjin. Dari respon yang ikut pelatihan, ada beberapa pertanyaan yang saya mau jawab dalam sesi kali ini. Salah satu pertanyaannya adalah, kenapa dengan Patuanjin? Patuanjin adalah bahasa Mandarin yang artinya adalah gerakan 8 brokat. Jadi ada 8 gerakan brokat. Brokat dalam hal ini mengingat Qigong ini merupakan Qigong klasik yang berkembang sejak zaman dinasti Song, sekitar 800 tahun yang lalu. Pengertian brokat adalah satu kain yang halus yang seperti sutra. Sehingga artinya gerakan Qigong ini adalah gerakan Qigong yang superior di dalam menjaga kesehatan pada masa itu. Dan yang menarik yang rekan-rekan perlu ketahui selama wabah COVID-19 di Cina kemarin, banyak sekali tenaga kesehatan selama mereka membantu pasien-pasien yang berada di rumah sakit atau di tempat isolasi, mereka berlatih menggunakan Patuanjin ini untuk menjaga kesehatan mereka. Patuanjin itu terdiri atas 8 gerakan, dan bagi rekan-rekan yang kemarin sudah melihat gerakan dan ikut berlatih gerakannya, gerakan pertama seperti mengangkat tangan, karena kemarin ada pertanyaan tentang fungsi gerakan dan juga latihan nafas. Gerakan pertama yang mengangkat tangan itu ditujukan untuk menyeimbangkan yang disebut dengan sanjiao. Nah, ini yang menarik, konsep sanjiao itu kalau di dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan sebagai tri pemanas atau triple energizer, kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya tri pemanas. Sebenarnya konsep di dalam Chinese medicine itu merujuk kepada 3 bagian tubuh yang 3 segmen tersebut dibagi atas segmen atas, jadi dari diafragma ke atas, lalu kemudian segmen tengah, diafragma tengah ke pusar, lalu kemudian pusar ke bawah. Yang mana di bagian atas itu berhubungan dengan fungsi qi pada umumnya dan sifatnya lebih halus, kemudian bagian tengah itu merupakan fungsi pencernaan, kemudian bagian bawah itu fungsi eliminasi daripada tubuh. Sehingga tujuan daripada gerakan pertama itu adalah untuk mensinkronkan energi dari atas, tengah, dan bawah, sehingga fungsi tubuh di dalam fungsi metabolisme energi, kemudian metabolisme makanan, dan juga fungsi eliminasi itu menjadi sinkron dan balance. Sedangkan gerakan kedua yang seperti memanah itu ditujukan untuk kelenturan daripada tangan dan kaki Anda, sekaligus juga meningkatkan konsentrasi aliran darah. Kemudian gerakan yang berikutnya, gerakan yang mengangkat tangan 1 dan 2 ke atas dan ke bawah, itu ditujukan untuk meningkatkan energi di lambung dan limpa. Namun teman-teman harus hati-hati, setiap kali saya mengatakan organ, sekali lagi saya ingatkan bahwa konsep daripada Qigong ini datang dari olahraga kesehatan klasik Tionghoa, yang artinya selalu dikenal yang disebut dengan jalur-jalur meridian energi. Sehingga pada saat saya mengatakan lambung dan limpa, maka saya mengkaitkannya dengan jalur meridian akupuntur, tempat di mana sistem kelistrikan tubuh dan energi tubuh kita mengalir. Oke, lalu kemudian gerakan yang keempat, gerakan itu ditujukan untuk bisa melepaskan kelelahan. Gerakan yang mana kita meregangkan tangan ke samping lalu melihat ke belakang. Kalau Anda ingat bahwa setiap kali bangun tidur kadang kepingin molet kan, kita bergerak ke kiri, ke kanan, ke belakang, maka dalam hal ini gerakan ini sama seperti itu, tetapi apa bedanya dengan molet yang biasanya? Sekali lagi karena konsep dari Qigong itu adalah integrasi daripada pikiran, nafas, dan juga gerakan, pikiran dan lain konsentrasi, maka gerakannya spesifik pada saat diregangkan ke samping dan ke belakang, tangan ke belakang dan kepala ke belakang, kita melakukan peregangan kepada bagian daripada meridian akupuntur yang ada di belakang tubuh kita dan juga tubuh bagian depan. Kemudian gerakan yang kelima,
Di dalam literatur klasiknya dikatakan bahwa gerakan yang kelima ini tujuannya adalah untuk memadamkan api di jantung. Sekali lagi, kalau saya mengatakan api di jantung, jangan sampai Anda rancu dengan konsep jantung seperti yang Anda ketahui di dalam ilmu kesehatan konvensional. Di dalam Chinese medicine, tubuh manusia itu dilihat sebagai satu konteks keseimbangan alam, makrokosmos dan mikrokosmos. Sehingga di dalam Chinese medicine dikatakan bahwa pada saat orang menjadi sehat dan seimbang di dalam unsur elemen tubuhnya, maka otomatis kesehatan itu dapat dicapai dengan lebih baik. Misalnya contoh, kalau kita bicara jantung, maka di dalam Chinese medicine, di dalam hukum 5 unsur, jantung dilihat dengan warna merah sebagai unsur api. Sedangkan ginjal yang ada di bawah itu dilambangkan, disimbolkan dengan unsur air. Sehingga di dalam Chinese medicine, keseimbangan energi antara jantung dan ginjal itu digambarkan seperti keseimbangan energi antara air dan api yang saling mengendalikan tetapi tidak overpowering terhadap satu dengan yang lainnya. Itu kenapa kalau di dalam Chinese medicine kasus-kasus yang sering datang ke Shinsei atau akupunturis, orang yang susah tidur atau kalau di dalam bahasa medis konvensional dikatakan insomnia, kami mengatakannya itu merupakan sindroma di mana api jantung yang tidak mampu untuk tenang atau fungsi kontrol daripada air dan api di jantung itu tidak berinteraksi dengan baik. Kenapa kami menggunakan bahasa seperti itu? Karena kalau di dalam akupuntur ataupun di dalam pengobatan dengan menggunakan herbal di dalam Chinese medicine, maka konsep daripada titik-titik yang dipakai dan herbal yang digunakan itu adalah satu herbal atau titik yang akan membangun interaksi daripada energi dari jantung dan ginjal. Konsepnya seperti itu. Sehingga gerakan Patuancin yang tadi barusan saya sebutkan, itu adalah gerakan yang membantu orang untuk dapat bisa beristirahat dengan baik. Diharapkannya seperti itu. Lalu kemudian gerakan yang berikut itu adalah gerakan yang keenam. Kalau rekan-rekan mengikuti setelah beberapa hari ini saya memberikan latihan bersama, ada gerakan yang membungkuk. Namun perhatikan dalam hal membungkuk ini Anda harus memastikan bahwa punggung Anda lurus. Jadi jangan menekuk punggung Anda. Dan di dalam Chinese medicine dikatakan kelenturan dari pinggang itu sangatlah esensial. Dan dikatakan di dalam Chinese medicine pinggang adalah rumah ginjal. Itu mengapa kalau orang punya masalah dengan pinggang, biasanya kita akan melihat bagaimana dengan kondisi energi ginjalnya. Sekali lagi energi ginjalnya. Saya tidak mengatakan Anda punya problem dengan masalah ginjal atau gagal ginjal, tapi dilihat dengan energi ginjalnya. Karena di dalam Chinese medicine, kalau Anda lihat pada jalur-jalur meridian akupuntur, meridian ginjal adalah meridian yang mengalir dari telapak kaki, kemudian mengalir ke atas sampai dengan di dada di sini. Dan dari bawah sampai ke atas itu ada 27 titik akupuntur, dan perlu teman-teman tahu bahwa 27 titik akupuntur itu berhubungan dengan konsentrasi, lalu kemudian juga ada titik-titik yang akupuntur dipakai untuk keseimbangan reproduksi atau masalah reproduksi. Jadi dari situ teman-teman akan menjadi jelas bahwa sebenarnya pada saat Chinese medicine atau Shinsei Anda atau akupunturis Anda mengatakan tentang ginjal itu tidak melihat kepada fungsi ginjal sebagaimana medis konvensional melihat ginjal apa adanya sebagai organ. Seperti yang saya jelaskan pada tayangan sebelumnya tentang hubungan antara TCM dengan COVID, teman-teman menjadi paham bahwa pada saat di dalam Chinese medicine Anda bicara tentang organ, Anda bicara tentang terminal. Kalau Anda bicara tentang meridian akupuntur, Anda bicara tentang jalur busway-nya atau rel keretanya. Dan kalau Anda bicara titik-titik akupuntur, Anda bicara stasiun atau halte busnya. Oke. Jadi kalau saya bicara rel kereta, berarti saya bukan bicara tentang terminalnya. Semoga rekan-rekan menangkap. Nah, jadi kembali lagi di dalam konteks Qigong, karena tidak bisa dilepaskan dengan konsep classical Chinese medicine atau pengobatan klasik Tionghoa, maka konsep meridian ini juga kental di dalam latihan Qigong. Dan kembali latihan yang tadi maka ditujukan untuk meregangkan otot-otot punggung dan menstimulasi daripada meridian-meridian akupuntur di ginjal, meridian ginjal. Lalu kemudian gerakan yang ketujuh itu adalah gerakan untuk melatih mobilisasi pinggang dan tangan. Yang dimana posisi gerakan ketujuh itu kita memasang kuda-kuda seperti biasa, cukup rendah, lalu ada gerakan seperti mendorong tangan ke depan dan memutarnya. Mungkin teman-teman kemarin berlatih dan melihatnya kurang jelas. Yang perlu diperhatikan bahwa pada saat latihan itu
jempol masuk ke dalamnya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi jempol masuk sampai di bawah jari manis, lalu digenggam seperti ini. Itu di latihan yang kemarin. Sekali lagi tujuannya adalah untuk melatih kekuatan kaki, kekuatan tangan, dan memobilisasi latihan tendon-tendon dan otot pada tangan dan kaki Anda. Lalu kemudian latihan yang terakhir, yang mungkin karena posisinya jauh Anda melihat saya hanya berdiri saja, sebenarnya saya berdiri, lalu membayangkan ada satu benang atau tali yang menarik kepala Anda lurus ke atas, tegak, dengan dagu agak dimasukkan. Jadi bukan tengah ada seperti ini. Lalu kemudian Anda jinjit, lalu kemudian jatuhkan dengan tumit membentur ke lantai. Secukupnya aja, tidak perlu keras. Itu dilakukan sebanyak 7 kali. Bila di dalam konsep Qigong tujuannya adalah untuk membantu menggetarkan kembali persendian kita sampai dengan tulang belakang dan kepala kita, sehingga diharapkan bila masih ada energi yang kurang mengalir dengan bebas, itu dengan getaran tersebut akan mengembalikan aliran daripada energi kepada yang semestinya. Itu sebagai penutup daripada gerakan Qigong Patuancing. Oke, yang menarik adalah di dalam literatur kesehatan di Tiongkok dan internasional sekarang Patuancing merupakan salah satu Qigong yang masuk di dalam medical health Qigong. Jadi artinya Qigong sendiri sudah dipakai di dalam kesehatan secara medis dan sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan ke sana. Dan yang menarik untuk Patuancing ini gerakan-gerakannya sudah memiliki penelitian yang dapat membantu untuk orang-orang yang memiliki masalah dengan tekanan darah tinggi dalam hal ini. Dan juga orang yang mempunyai masalah dengan cervical spondylosis dan mempunyai masalah dengan mata. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan bahwa atau berpikir bahwa Qigong cukup dilakukan sekali kemudian Anda mendapatkan keajaiban, itu adalah cara pemikir yang salah. Karena sekali lagi saya ingatkan, Qi itu artinya adalah hawa atau energi, dan kalau kita bicara energi adalah segala sesuatu fungsi gerak dari tubuh Anda, dan Kung, pengertian Kung itu adalah sesuatu yang Anda lakukan dan Anda kuasai dan butuh latihan selama bertahun-tahun. Itu kenapa Qigong adalah satu latihan yang dibutuhkan untuk terus dilakukan secara kontinuitas, secara istiqomah, terus-menerus Anda lakukan untuk bisa memperoleh hasil yang bermanfaat. Sebagai penutup menjawab pertanyaan yang kemarin, ada satu dari peserta yang menanyakan apa perbedaan antara Patuancing dengan Wujinshi. Patuancing, seperti yang tadi saya jelaskan, adalah salah satu Qigong klasik yang yang dikembangkan pada zaman dinasti Song sekitar 800 tahun yang lalu. Dan kenapa kali ini dipakai? Karena banyak sekali tenaga kesehatan menggunakan Patuancing kemarin di Cina selama menghadapi wabah COVID. Namun kebanyakan orang-orang di Tiongkok sana memang sudah lazim menggunakan Patuancing sebagai olah latihan fisik, sehingga banyak orang mengenalnya, hanya tinggal dipoles secara halus detail-detail yang mungkin masih kurang. Sedangkan Wujinshi itu merupakan Qigong yang justru jauh lebih tua daripada Patuancing. Dan Wujinshi itu artinya adalah gerakan menirukan gerakan 5 binatang. Dan itu dikembangkan oleh seorang Shinsei pada masa dinasti Han, akhir masa dinasti Han, namanya adalah Huato. Dan Huato ini terkenal dengan kata-katanya terhadap muridnya. Dia mengatakan bahwa air mengalir tidak akan basi, pintu yang bergerak, engselnya tidak akan bergerak. Sehingga kalau kita bergerak, maka kita juga dapat menunjang kesehatan. Dan tentunya adalah bergerak yang secukupnya, seimbang. Selalu konsepnya adalah keseimbangan, bukan gerak yang terlalu berlebih, dan juga gerak yang justru malah sangat kurang sekali. Dan di situ Wato mengadaptasi 5 binatang, dia melakukan pengamatan selama bertahun-tahun, dan dia mengumpulkan ada beberapa binatang yang dapat dia kelompokkan gerakannya ke dalam konsep daripada 5 unsur. Misalnya, yang pertama adalah gerakan harimau, itu kalau dalam konsep 5 unsur mewakili unsur kayu untuk meridian hati. Lalu kemudian gerakan yang berikutnya adalah gerakan kijang, dan gerakan kijang ini yang dengan kelincahannya dan fleksibilitasnya mewakili daripada elemen air, yang mana elemen air ini kalau dalam sains medicine mewakili unsur meridian ginjal. Lalu kemudian gerakan yang berikutnya adalah gerakan beruang. Kalau Anda tahu beruang gerakannya gagah, lambat, namun berat dan kelihatan solid, itu mewakili elemen tanah.
Dan elemen tanah di dalam Chinese medicine mewakili unsur tanah, mewakili meridian lambung dan limpa. Lalu gerakan yang keempat itu adalah gerakan monyet. Monyet adalah gerakan binatang yang lincah, cerdik, dan dia mewakili elemen api. Dan elemen api di dalam Chinese medicine merupakan perwakilan daripada meridian jantung. Dan di dalam makanya kenapa di dalam Chinese medicine meridian jantung juga diwakilkan dengan api, karena pada saat kita bicara jantung dalam Chinese medicine kita juga bicara tentang kemampuan kognitif, tidak melulu masalah hanya seperti tadi yang saya katakan stasiunnya saja. Lalu kemudian yang berikutnya adalah gerakan yang terakhir adalah gerakan burung, dan gerakan burung dalam ini yang dipilih adalah bangau. Bangau di dalam budaya Tionghoa itu mewakili satu kesehatan dan hidup umur panjang serta kesuksesan, kemakmuran. Dan bangau ini warnanya putih mewakili unsur daripada logam, dan meridian yang terwakilkan adalah meridian paru-paru. Sehingga diharapkan dengan latihan bangau itu meningkatkan ekspansi dada dan paru-paru kita dan meningkatkan asupan oksigen kita. Saya kira itu penjelasan saya, sehingga Anda membaran apa bedanya Patuan Chin dan Wu Chin Si bagi yang bertanya kemarin. Kalau ada pertanyaan, silahkan saya berikan waktu, karena saya lihat ada beberapa yang sudah hadir dan di sini dan ingin bertanya. Silahkan komen di tayangan ini. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, saya akan sudahi. Sampai ketemu di latihan bersama nanti sore jam 4. Kita akan terus berlatih selama Indonesia masih menghadapi wabah COVID ini. Saya berbagi kepada rekan-rekan semua, silakan Anda berbagi kepada rekan-rekan Anda yang tertarik dan ingin berlatih bersama. Latihan saya adakan bila tidak ada aral melintang, saya akan lakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore. Sampai ketemu nanti, jam 4 sore.